didiskusikan bersama sampai kuota usulan maksimal. Bismillah, P1 tuntas. Nah, ini benar-benar teman-teman semua ya. Guru lulus bahasa Inggris ajukan 6 tuntutan rekrutmen P3K 2023. Ternyata baru 1 dipenuhi Panselnas. Ya, teman-teman semua ya. Dilansir dari jpnn.com, Jakarta, guru lulus bahasa Inggris mendesak pemerintah untuk memprioritaskan mereka dalam seleksi P3K tahun 2023 atau tahun ini, teman-teman semua. Wajar saja, sebab mereka merupakan P1 sesuai Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan P3K guru tahun 2022. Ya, Ketua Forum Guru Honorer Negeri Lulus Bahasa Inggris Seluruh Indonesia atau FGHNLPSI, Hetty Kustrianingsih, permohonan terkait persoalan jaminan formasi bagi guru P1. Kami sudah menyimak video Mendikbudristek Nadiem Makarim saat memperingati HUT PGRI dan Hari Guru Nasional atau HGN tahun 2022 bahwa jika Pemda pada Maret 2023 tidak mengajukan formasi sesuai kebutuhan, maka pemerintah pusat akan melengkapi formasi tersebut, ditutur Hetty kepada JPNN. Dan saya rasa kita pun sudah tahu semua teman-teman semuanya berkaitan dengan hal tersebut. Oleh karena itu, para guru lulus bahasa Inggris yang tergabung dalam FGHNLPSI menyampaikan 6 tuntutan kepada Panselnas, ya. Terdiri dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Yang pertama adalah memberikan kebijakan kembali untuk membuka informasi, ya. Nah, ini teman-teman semua. Ini juga informasi sudah dibahas kemarin, sekalipun sudah ditutup, ternyata saat melakukan rapat dengan Komisi 10, Kemendikbudristek minta untuk perpanjangan informasi, ya. Nah, ini teman-teman semua, ini sudah dilakukan ternyata. Kemudian 2, tempatkan dan berikan SK P3K kepada guru P1 yang masih tersisa, yang banyaknya sejumlah 65.860 tahun 2022 secara nasional. Baru dilanjutkan ke prioritas berikutnya sesuai dengan diamanatkan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Kemudian informasi kuota secara global yang diajukan pemerintah kabupaten kota diharapkan dapat disikapi pemerintah pusat agar dioptimalkan untuk formasi guru P1. Kemudian yang keempat, memohon untuk P1 Mabel Gemuk atau PKWU, Bahasa Inggris, dan PAI agar dapat dipetakan, dioptimalkan sesuai ijazah atau serdiknya dan dapat ditempatkan pada mapel PKK, SMK tanpa harus turun prioritas atau tes lagi. Ini permintaan yang keempat, teman-teman semua. Kemudian 5, mendorong Panselnas agar guru P1 dapat memberikan alternatif lintas jenjang penempatan baik SD maupun SMA, SMK. Kemudian jika peraturan Menteri atau kebijakan tahun 2003 ini, kami berharap agar tidak merugikan guru P1. Ya, ini karena sudah dijanjikan oleh Bapak Nadiem bahwasanya untuk P1 itu nanti akan dituntaskan tahun 2023. Dan dulu pernah juga mengatakan bahwasanya SK untuk sisa ini juga akan diberikan pada tahun 2023. Kita lihat saja ya. Dari 6 tuntutan, kami baru poin 1 yang dikabulkan, yaitu kami berharap sebagian besar tuntutan tersebut dipenuhi pemerintah demi penuntasan P1 yang tersisa. Nah, ini baru pembukaan kembali informasi yang diajukan dan sudah dilaksanakan, yaitu perpanjangan pengusulan formasi bagi pemda-pemda yang sekarang mungkin bahkan belum sampai mengajukan formasi sebelumnya. Oke, selain itu teman-teman semua, untuk pengusulan formasi P3K 2000 diperpanjang lagi, ini sesuai dengan tadi ya, 6 tuntutan, dan sudah diberikan satu kepastian bahwasanya poin pertama itu sudah dilaksanakan ya. jpnn.com Jakarta, Kementerian Pendayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB memperpanjang lagi usulan formasi P3K karena memang kita ketahui bahwasanya kebutuhan yang 600.000 sekian itu hanya baru 40% sekian yang diajukan kemarin ya. Waktu sidang rapat dengan Komisi 10 ternyata hanya sedikit sekali yang mengajukan, bahkan banyak pemda yang tidak mengajukan sama sekali.
Nah, perpanjangan itu tertuang dalam surat edaran Kemenpan RB nomor B1034-SM-0100-2023. Ini sudah resmi teman-teman semua. Bahwasanya untuk perpanjangan itu sudah resmi dan sudah dilakukan ya. Di situ disebutkan pengusulan formasi dibagi beberapa periode untuk masing-masing instansi, dimulai dari 6 sampai 25 Juni 2023. Jadi dimulai hari besok sampai dengan tanggal 25 ya. Silakan teman-teman semua yang guru honorer dekati Pemdanya agar mengusulkan sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi tidak ada lagi guru P1 yang nanti pada 2023 ini terabaikan kembali atau mendapatkan informasi atau mendapatkan perlakuan yang tidak enak ya. Jadi mudah-mudahan dituntaskan semua. Kemudian Ketua Umum Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade seluruh Indonesia, Hettikus Trianingsih, mengungkapkan saat beraudiensi dengan Kemenpan RB tanggal 31 Mei kemarin. Mereka diinformasikan soal perpanjangan kembali pengajuan formasi P3K 2023 sebab jumlah usulan yang masuk hingga 7 Mei masih sangat minim sekali. Tidak sampai 50% teman-teman semua. Selain itu, karena adanya tuntutan dari guru lulus passing grade atau prioritas 1, kata Hetty kepada CPNN. Dengan perpanjangan pengajuan formasi itu, lanjut dia ada harapan Kemenpan RB agar instansi mau menambah usulannya. Patokannya sesuai lampiran Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 212 ya, garis miring PMK 07 2002 tentang indikator tingkat kinerja daerah dan ketentuan umum bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2023. Dalam lampiran PMK ini, kata Hetty, masing-masing daerah sudah ditetapkan jumlah PPK 2023 yang akan digaji lengkap dengan kuotanya. Jadi seharusnya Pemda ini tidak ragu lagi untuk segera memenuhi kebutuhannya ya. Karena dalam DAU ini sudah dianggarkan untuk penggajian P3K sesuai dengan kebutuhan. Kemudian PMK 212 ini atau 212 ini memberikan kuota maksimal sesuai kebutuhan Kemendikbudristek. Pemda tinggal mengikuti saja. Sebenarnya ini sangat mudah sekali ya. Cuma ada apa dengan Pemda yang jadi permasalahan seperti itu. Namun banyak Pemda yang mengusulkan jauh di bawah kuota sesuai PMK 212, bahkan 50 instansi itu, banyak sekali, 50 instansi pusat dan daerah tidak mengajukan usulan formasi tahun 2023. Ini sangat disayangkan sekali ya. Dan ini sudah dibahas di dalam forum rapat kerja dengan Komisi 10 kemarin ya. Ada 51 instansi, ini memang sangat banyak sekali teman-teman semua. Hetty menambahkan untuk memaksimalkan usulan formasi P3K 2023 sebaiknya honorer mendekati Pemda ya. Walaupun Kemenpan RB akan terus ikut mendorong, honorer harus bergerak juga agar Pemda mau mengusul formasi lebih banyak agar guru P1 yang tersisa bisa terakomodasi semua tahun ini. Dia menambahkan awal Juni akan diadakan rakor antara Kemendikbudristek, BKN, Kemenpan RB, Kemenq, dan Pemda di seluruh Indonesia yang dibagi dari berbagai rayon. Nanti terkait pengoptimalan pengusulan formasi dari Pemda dan penuntasan guru lulus passing grade atau P1. Teknisnya dalam rakor nanti Pemda akan dipanggil satu persatu terbagi dalam 4 regional. Nantinya setiap daerah akan didiskusikan bersama sampai kuota usulan maksimal. Bismillah, P1 tuntas. Nah, ini benar-benar teman-teman semua ya. Lebih lanjut lagi, Hetty menghimbau guru P1 memastikan ke operatornya masing-masing terkait pengusulan yang tertuang dalam analisis beban kerja atau ABK agar selanjutnya bisa diketahui jumlah formasi yang diajukan oleh masing-masing Pemda. Ini juga sangat penting sekali teman-teman semua. Nah, sebelum pelaksanaan rakor perwakilan FGH NLPSI berharap guru lulus passing daerah terus mendekati Pemda sebab pemerintah pusat sangat berupaya ingin menuntaskan P1. Pungkas Hettikus Trianingsih. Oke, teman-teman semua, mudah-mudahan apa yang diperjuangkan oleh Kemendikbudristek terkait untuk pembukaan kembali e-formasi akan berjalan lancar dan mudah-mudahan guru P1 akan tuntas tahun ini dan akan di-SK-kan tahun ini. Amin. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.